Ya, jadi saya lanjutkan materinya dulu. Ntar kita mau paliannya gitu ya. Pasti udah nggak sabaran kan gitu ya. Sabar. Ya, hari ini kita akan ngomongin server yang pertama. Server yang paling sering kita buka ya. Yaitu namanya adalah web server. Web server pengertiannya banyak di internet, kamu juga bisa baca. Yang penting adalah pakai protokol HTTP. Tahu kepanjangan HTTP? Protokol itu ibarat gangnya. Jadi internet tuh kayak samudra, protokol tuh sungai. Bayang ya. Jadi internet tuh kayak samudra. Ada orang main game online, ada orang video call, ada orang download file, ada orang upload file, ada orang macam-macam. Kamu akses web lewat sungai yang namanya HTTP. Analoginya gitu. Jadi internet tuh luas banget kayak samudra. Ya. Ada banyak kegiatan, banyak aktivitas, positif negatif. Ya. Kalau akses web pakai sungai yang namanya HTTP. Jadi semuanya lewat jalur HTTP, gitu aja protokol biar nggak bingung. Ya, jadi kalau akses web itu lewat yang namanya HTTP. Kalau orang streaming beda lagi, ya. Kalau orang download file beda lagi sungainya. Ya, tapi kalau web pakai yang namanya HTTP. Kalau kata web server itu hardware apa software? Software. Masa? Kalau kata web server itu hardware apa software? Yang bilang software angkat tangan. Yang bilang hardware angkat tangan. Yang pasrah aja angkat tangan. Dari tadi kan ngomongin web server. Ini hardware apa software, Pak? Yang diomongin, Pak? Jawabannya keduanya, ya. Ya kita basic aja lah, basic aja dulu ya. Jadi basic aja. Berarti kalau kita ngomongin web itu pakai protokol HTTP, ada HTTPS juga namanya yang sekarang ya. Protokol itu apa? Kayak sungai di samudra. Jadi internet tuh luas banget, orang melakukan banyak aktivitas. Kalau kamu browsing itu pakai HTTP. Ya, main game online beda lagi. Main game online kan nggak buka HTTP kecuali gamenya ada di web. Ya, kalau streaming beda lagi, kalau download beda lagi, torrent beda lagi. Ya, itu kayak kamu berseluncur di samudra. Jadi karena bisa lompat-lompat antar gang. Nah, gang yang akses web namanya HTTP, gitu aja. Ya, kalau web server perangkat keras itu berarti dia menyimpan semua data, berarti komputer. Ya, web server kalau perangkat keras dia tempat nyimpannya. Berarti servernya Facebook, servernya Instagram, server SADS, itu berarti kita bicara CPU. Ya, kalau di servernya Instagram isinya foto doang sama video 15 detik, 1 menit mentok-mentok. Ya, server YouTube isinya video 10 jam. Ya. Kayak gitu. Server Facebook isinya database orang. Server SADS isinya data-datamu gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi bicara CPU-nya. Kalau bicara softwarenya, itu berarti dia adalah pusat kontrol. Jadi bicara perangkat lunaknya. Yang nanti kita akan coba pakai CentOS. Ya, jadi kalau bicara web server hardware dia adalah CPU, bisa aja laptopmu, bisa aja laptop saya. Kalau bicara perangkat lunak berarti dia bicara softwarenya. Yang ntar kita coba pakai CentOS. CentOS, CentOS sama aja. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah. Ya, lalu web server ini banyak produknya. Banyak produknya. Yang paling terkenal ini. Ya, paling terkenal ini Apache, gratis. Lalu ada di berbagai sistem operasi. Ya, kamu yang pernah pakai SMPP, XMPP, SAMPI. Gimana sih bilangnya? Itulah ya, itu produk Apache Software Foundation. Ya, kalau kamu udah pernah pakai itu, kamu sedang pakai Apache Web Server. Yang nama softwarenya adalah SMPP. SMPP itu kan punyanya Apache. Ya, nggak percaya kita lihat ya. Oh percaya nih. Nih. Oh, Apache Friends. Nah nih, kalau kamu pernah pakai ini, nah nih ada kata nih. Nah, ini nama perusahaannya nih, copyright 2022 Apache Friends.
Ya, jadi yang salah satu yang paling terkenal. Banyak orang pakai. Yang lain ada apa? Ada gitu ya. Jadi nggak cuma Apache aja. Kenapa orang-orang pakai Apache? Gratis. Gratis, lalu bisa diinstal di sistem operasi yang sudah ada, ya, lalu ada di mana-mana. Berikutnya ada ini. Apache oke lah gratis gitu ya, open source banyak yang pakai. Yang bayar ada Pak? Ada. Ya. Kalau di komputer, di internet, kita bicara bayar sudah pasti perusahaannya ini. Ya. Pasti perusahaan kapitalis ini gitu ya. Nah iya, udah beli Windows nggak ada Office-nya. Office-nya mana beli lagi. Bener kan? Iya. Perusahaan kapitalis. Udah beli Office, kirain permanen, enggak, subscription ya, sekian bulan, sekian tahun ya. Habis beli lagi. Ya. Pengguna KMS Pico nggak usah ngomong ya. Oke. Microsoft punya namanya IIS, jarang pakai, saya juga nggak pernah pakai. Ada lagi satu namanya LightPD, web server juga, ya. Ini juga open source. Ada namanya Jigsaw, macam-macam ya. Mungkin udah ada nambah lagi kalau kamu cari di internet. Ini punyanya Java. Ya, jadi Java juga bikin web server. Nah, ya, jadi web server itu ada di mana? Jadi analoginya kayak gini. Ya, ini laptopmu, HP-mu, semua perangkatmu gitu ya. Kamu buka IG, buka TikTok. Ya, jadi untuk terhubung ke IG, terhubung ke TikTok, kamu perlu internet. Perlu awan Kinton nih. Ya, kamu klik profilnya siapa, jadi dia akan ngirim request melalui internet, request itu diterima oleh web server. Ya, kirim balik. Ya. Kamu tonton videonya siapa, minta request itu diarahkan ke web servernya, kirim balik videonya, gitu terus. Ya, jadi yang ini makhluk yang ini yang namanya web server, hardware-nya ada, software-nya ada. Ya, ini komputermu, HP-mu yang kamu pakai internetan. Ya, kira-kira kayak gitu analoginya. Nah, saya punya video, coba ya. Ya, jadi kalau ada orang yang bilang internetan tuh pakai satelit Pak, nah itu hoax ya. Jadi nggak ada pakai satelit, karena satelit itu bandwidth-nya terbatas. Ya, kamu aja sehari berapa giga ngakses di HP-mu ya. Kali berapa orang di Denpasar, berapa orang di Bali, berapa orang di Indonesia, berapa orang di dunia. Ya, satelit nggak mampu naik turun sebanyak itu, bicara bandwidth. Tapi kabel bisa. Makanya kalau kabel Jawa-Bali gangguan, satu Bali nggak bisa internetan. Kan mati itu semua tuh, pernah kejadian kan? Ya, kabelnya Telkom atau siapa tuh yang katanya bawah lautnya bermasalah. Ya udah kan mati semua internetnya. Ya udah itu. Ya, jadi nggak ada via satelit, yang ada via kabel. Makanya kabel bawah laut itu is real. Ya, beneran ada. Dan kita pakai internetnya pakai itu. Jadi kalau kamu buka IG, buka TikTok segala macam, ya lewat kabel bawah laut itu, nyebrang di Ketapang Gilimanuk ya. Ya. Cuma yang terjadi super cepat, kan gitu ya. Kamu klik langsung muncul ya. Ya begitulah. Ya, memang jalannya super cepat. Itu juga didukung dengan server-server zaman sekarang itu udah mendekat ke kita. Ya, jadi servernya nggak lagi jauh kayak tadi di Amerika, di Singapura juga ada, Google ada di mana-mana gitu ya. Itu contohnya. Ya. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang web server, kita akan main-main. Cuma sebelum main-main sini, ya kita kenalan dulu sama VirtualBox yang udah kamu install ya. Udah install semuanya, ada yang kenalan? Nggak usah malu-malu ya. Oh, siap. Ada lagi kenalan? Kalau cuma satu orang kita tinggal lu, nggak bercanda ya.
Oke, kebetulan saya belum install CentOS, jadi saya pakai Ubuntu-nya aja. Bentar ya, kok jadi gini? Ya. Ya, sebentar saya akan nengokin, apa dan ke sana lihat temennya yang sudah nginstal, saya kasih tantangan. Coba bikin biar bisa full screen kayak gini. CentOS-mu kalau digedein, saya yakin nggak semuanya bisa full screen kayak gini. Yang sudah ya sudah, yang belum coba. Bikin biar bisa full screen. Yang udah ya udah, yang udah ya udah. Yang belum bikin. Nah, gini ya. Gini. Jadi kalau saya tarik, gini. Bentar. Tuh, ngancam deh. Ancang deh. Taruh. Nah, taruh. Login dulu ya. Oke, gini. Jadi kalau saya tarik, dia mengecil. Kalau saya gedein lagi. Itu maksudnya. Jadi kalau saya tarik gini, menyesuaikan, saya gedein lagi, menyesuaikan. Bikin kayak gitu. Oke, berikutnya gini. Ya. Berikutnya kita akan kenalan sama settingan networknya karena itu penting. Jadi gimana caranya biar mesin virtual ini terhubung sama dunia luar kan gitu ya. Nah, di VirtualBox sebentar. Ya. Di VirtualBox di mesin yang aktif kamu bisa klik kanan setting. Ya. Lalu cari network. Ya, setting lalu cari network. Nah, di sana di attach to ya. Di attach to itu biasanya kita pakai 2 aja. Jadi ada yang namanya NAT. Lagi satu namanya NAT bridge adapter. Ya, sekarang yang aktif yang mana? NAT. Sekarang yang aktif yang NAT. Ya. Oke, bentar, saya ikutin dulu. Berarti saya pakai NAT. Bentar ya, harus restart dulu. Oke. Gini. Ulang. Ya. Ternyata di laptop saya NAT-nya nggak bisa, nggak tahu kenapa. Kalian coba di laptop masing-masing ya. CIP di CentOS sama dengan di Linux yang lain cukup ketik ifconfig doang. Kalau nggak mau ifconfig, sudo apt install nettools dulu. Tapi harus connect internet ya. Nih. Jadi ifconfig yang ini bagian dari nettools. Jadi kalau belum bisa jalanin ifconfig, install dulu nettoolsnya. Ya, nggak bisa juga Pak. Berarti CentOS-nya belum connect internet. Karena ini perlu internet. Ya, harusnya bisa sih. Jadi konekkan dulu Windows-nya dengan internet. Ya, Windows-nya connect internet dulu, laptopnya connect internet, dipasangin NAT, harusnya CentOS-nya bisa internetan. Nah, mulai. Semua kendala. Pusing. Bukan sih. Oke, ium ya. Oke. Ya. Saya langsung sini ya. Sorry. Ternyata keliru ya. Nah, ifconfig muncul kayak gini kan ya, kira-kira ya. Nah, IP-nya yang ini. Ya, jadi kalau kamu udah install CentOS, masuk ke dalam, ifconfig doang, muncul IP-nya ini. Beda tentu, kan beda gini. Tapi dia ada di situ. Udah ketemu? Ada yang enggak ketemu? Ya, yang belum install lanjutin dulu. Gini. Itu tadi NAT.
Ya, itu tadi NAT, IP dah muncul. Sekarang coba ganti ke bridge adapter di setting itu. Ganti ke bridge, if config lagi. Ya, if config lagi, kamu cek IP-nya bandingkan dengan IP Windows-nya. Harusnya beda. Contoh kayak punya saya beda. Jadi Ubuntu saya IP-nya segini, OS utama saya IP-nya segini, beda. Angkanya kan beda kalau pakai bridge adapter. Ya, kalau kamu pakai NAT tadi, kamu cek IP di CentOS dan cek IP di Windows sama. Harusnya sama. Kalau pakai bridge dia akan beda. Oke, ada kendala? Kacau kelasnya. Udah beda IP-nya? Udah beda ya? Udah. Benar beda? Udah. Beda, coba ping. Windows ke CentOS, CentOS ke Windows. Ping nyebrang. CentOS ke Windows, Windows ke CentOS. Di ping. Kalau memang beda. Jadi beberapa kendalanya tadi VirtualBox-nya nggak yang paling baru, ya. Pakai yang baru, jangan yang pakai waktu SMK kemarin, ya. Udah beda zaman. Downloadnya di sini, nggak perlu bajakan, ya. Jadi nggak usah nyari di Bagas 31, Kuiha segala macam, ya. Gratis nih, gratis, ya. Gratis. Selain install yang ini, kamu juga harus install yang ini. Ini yang banyak belum install, ya. Ya, ini di-download juga. Jadi ini jawaban dari full screen yang tadi. Jadi kalau kamu nggak install ini, mau jungkir balik di sini nggak akan full screen. Ya. Jadi itu nggak cuma full screen, juga termasuk drag and drop. Kursor itu nggak perlu tekan kontrol di kanan. Jadi makanya saya tadi nggak pernah tekan kontrol kanan, langsung aja kemana-mana kursornya. Ya, itu pakai yang ini, extension pack. Pantas. Ini juga rahasia beberapa adapter WiFi nggak bisa didetek. Jadi dia minta extension pack ini untuk detek adapter WiFi yang baru-baru. Kalau nggak salah rahasia ngeping bolak-balik juga. Jadi masalah semua di sini karena belum install ini aja sih sebenarnya. Jadi tadi kendalanya belum install ini doang, ya belum install ini doang. Ya karena capek ya udah buka kartu aja ya. Karena lagi capek buka kartu. Lalu rekap berikutnya untuk CIP itu pakai di Windows pakai IP, di CentOS itu pakai if, Linux yang lain juga pakai if ya. Lalu bagian yang diperhatikan adalah kalau di Windows itu dia tadi WLAN 0, kalau kamu pakai adapter Wi-Fi-nya, nanti dia akan Ethernet ETH 0 itu kalau kamu pakai colokan LAN-nya. Ya, jadi bedanya di situ. Lalu di CentOS pakai if config, yang diperhatikan adalah ini. ENP0S3 ini nama adapter VirtualBox. Jadi bukan wireless LAN, bukan Ethernet, tapi ini. Ya. Lalu setting network yang udah kita pelajari hari ini ada NAT dan bridge. Kalau NAT IP-nya akan sama, jadi berapa Windows segitulah CentOS-nya. Kalau pakai bridge dia akan beda. Jadi bisa ping nyebrang gitu. Ping nyebrang. Ya, jadi kamu di satu laptop punya 2 komputer. Punya 2 mesin sekarang. Yang bisa internetan. Ya. Jadi di Windows kamu buka Zoom untuk Zoom kelas ini, di CentOS kamu buka Zoom untuk kelas ini, bisa. Jadi dia udah 2 laptop yang berbeda. Ya. Di Windows main game A, di Linux-nya kamu main game yang sama, 2 karakter beda bisa. Karena IP-nya beda. Kita sampai sini dulu. Ya, yang belum segera mengejar